Celia meyakini kalau Leo telah diculik oleh Void dan kehilangan ingatannya. Oleh karena itu, Celia pun mengajak Leo untuk ikut bersama mereka berdua. Scene dibuka dari masa lalu Celia, yang tepatnya 6 tahun yang lalu. Pada malam itu, kawanan Void datang bergerombol dan menyerang markas manusia secara besar-besaran. Celia dievakuasi ke tempat aman, sedangkan orang tua dan kakaknya pergi ke medan perang. Masyarakat dievakuasi di penampungan yang letaknya tak jauh dari lokasi perang. Celia hanya ditemani oleh Regina, yang menjadi teman masa kecil sekaligus pelayan pribadinya. Celia meyakini kalau orang tua dan kakak perempuannya akan baik-baik saja. Di pagi harinya, kota itu sudah hancur berantakan akibat serangan semalam. Di usia 9 tahun, Celia harus kehilangan keluarganya yang gugur dalam peperangan. Ribuan pengguna Excalibur dikabarkan musnah dan tak ada satupun yang selamat. Singkat cerita, Celia dan Regina pun sampai di Assault Garden dengan membawa Leo. Assault Garden adalah kota apung yang berlayar di lautan dan menjadi garis terdepan menghadapi Void. Celia melaporkan kalau Leo memiliki Excalibur dan akan dibawa ke asrama. Leo dianggap anak terasing, yaitu orang-orang yang mengungsi karena serangan Void. Selain melawan Void, Assault Garden memiliki misi mencari orang-orang tersebut. Dan anak-anak yang memiliki kekuatan, diwajibkan untuk masuk ke akademi. Leo akan dimasukkan ke akademi yang menjadi wadah untuk melatih para penggunanya. Semua prosedur akan diurus Celia, sedangkan Regina akan belanja bahan masakan. Leo lalu masuk ke toilet dan kesal dengan semua yang terjadi padanya. Terlebih lagi, wujudnya yang sekarang malah kembali jadi bocil. Rencana membangkitkan pasukan iblis jadi sulit karena peradaban manusia sudah maju dan ada monster yang bernama Void. Leo lalu memanggil Blackas dan Shari yang menjadi pelayan setianya saat jadi Raja Iblis. Blackas pun dibuat bingung saat melihat penampilan Laonis yang menjadi bocil. Leo menganggap reinkarnasinya gagal, sehingga wujudnya kembali jadi manusia. Blackas baru melihatnya sekarang karena saat mereka bertemu Laonis sudah jadi Raja Iblis. Namun bagi Shari, wajah Laonis yang sekarang terlihat sangat menggemaskan. Dunia yang sekarang sangat jauh berbeda dibanding sebelum Leo berinkarnasi. Leo pun meminta mereka menyelidiki kota sebagai persiapan membangkitkan pasukan iblis. Sedangkan Leo sendiri akan masuk ke Akademi Excalibur untuk mengumpulkan informasi. Yang padahal, Shari ingin sekali merawat Leo yang baginya sangat menggemaskan. Setelah melewati tes, Leo mendapatkan tanda pengenal yang langsung dipinjam oleh Celia. Celia pun menjelaskan kalau akademi perlu mencatat karakteristik Excalibur Leo. Karena hal itu, Leo harus mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Dan sebelum ke asrama, Celia pun mengajak Leo untuk berkeliling di akademi. Mulai dari ruangan laboratorium utama, ruangan pembelajaran para siswa, hingga ke ruangan auditorium utama. Yang dimana, akademi itu memiliki fasilitas yang terbilang sangat lengkap. Semua itu baru setengahnya, dan masih ada aula dansa, tempat hiburan, dan juga asrama. Bahkan, pusat komando dan militernya pun jauh lebih besar dari istananya Laonis. Sesampainya di asrama wanita, mereka lalu bertemu seorang siswa dengan 4 orang wanita. Siswa ini bernama Muzel Rudes yang dengan sengaja menghadang jalan Celia dan Leo. Celia pun terlihat sangat kesal saat melihat Muzel ada di hadapannya. Yang dimana, Muzel kepo dan ingin tahu siapa anak kecil yang dibawa oleh Celia. Celia pun menjawab dengan tegas kalau itu bukan urusan si Muzel. Jawaban itu malah membuat Muzel tertawa dan mengira Celia mengasuh anak kecil. Muzel ingin Celia bergabung dengan peletonnya yang katanya memiliki peringkat tinggi. Bahkan dia menjamin kalau Celia tak akan dikeluarkan dari akademi meski tak memiliki Excalibur. Dan ternyata, Muzel ingin menjadikan Celia sebagai koleksi seperti keempat wanitanya. Leo menduga kalau Muzel memakai teknik perbudakan semacam sihir pencucian otak. Yang ketika Celia menolaknya, Celia malah mendapat perlakuan kasar dari si Muzel. Hal itu membuat Leo emosi dan terpaksa menggunakan sihirnya. Tak lama, keributan itu dihentikan oleh seorang wanita yang bernama Elvin. Muzel memakai Excalibur tanpa izin karena tak terima dipermalukan oleh Leo. Sampai akhirnya, Muzel memutuskan untuk pergi setelah diancam akan dilaporkan ke pengawas.
Leo pun dibawa ke asrama Celia yang bernama Asrama Frachevert. Penentuan asramanya ditentukan oleh hasil kinerja tim yang disebut peleton. Leo pun sempat bingung karena asrama tersebut terlihat lumayan tua. Celia pun membawa Leo ke kamarnya dan setiap kamar di sana tidak terkunci. Sedangkan Regina ada di kamar bawah dan sudah tidur pulas karena merasa kelelahan. Leo diminta mandi duluan dan saat ini sedang syampoan pakai sabun. Awalnya, Celia pun menunggu di luar dan terlihat membuka pakaiannya. Namun tiba-tiba, Celia malah masuk ke kamar mandi yang membuat saya pusing karena bisa dolar kuning. Yang ketika sedang mengobrol, Celia tiba-tiba merasa lemas dan langsung tergeletak. Leo akhirnya jujur dan mengatakan kalau Celia sudah meninggal dan dibangkitkan menjadi vampir. Celia Rey Crystalia wa shindeiru desu. 2 tahun lalu, Celia berlatih sangat keras untuk membangkitkan Excalibur. Namun tetap saja, Celia tak bisa membangkitkan Excalibur miliknya. Regina yang melihatnya pun dibuat khawatir dengan kondisi majikannya. Dari dulu, Celia selalu diganggu oleh Musel yang mengejeknya tak memiliki Excalibur. Entah apa yang terjadi, Celia sudah ada di tempat tidur yang padahal tadi di kamar mandi. Leo mengatakan kalau dia memindahkan Celia dengan sihir sehingga tidak menyentuhnya. Karena penasaran, Celia pun menanyakan identitas Leo yang sebenarnya. Leo menjawab kalau dia adalah penyihir kuno yang telah bangkit kembali. Pada zamannya, energi sihir dipakai oleh manusia untuk mengeluarkan sihir. Dan dengan sihir itu, Leo membangkitkan Celia yang mati akibat serangan Void. Pada saat itu, Leo menggunakan sihir Crit Elder Andit yang mengubah Celia jadi Andit. Dan sekarang, Celia telah menjadi Andit terkuat sebagai Ratu Vampir. Leo terpaksa melakukannya agar Celia bisa bangkit dari kematian. Celia kemudian menceritakan masa lalu saat kota kelahirannya diserang oleh Void. Semua keluarganya pengguna Excalibur dan meninggal demi melindungi warga kota. Kejadian itu adalah bencana besar Void yang disebut Stampede. Setelah kejadian itu, Celia dan Regina dimasukkan ke akademi dan diharapkan akan memiliki Excalibur. Celia meyakini kalau Excaliburnya akan bangkit jika dirinya melawan Void. Maka dari itu, Celia mengambil misi berbahaya untuk menelusuri reruntuhan kuno. Menurut Leo, Celia yang sekarang akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. 9歳の時、私の故郷がボイドに襲われたの。全くどしがたいな、この肉体は。 Singkat cerita, mereka pun sudah ada di akademi dan sedang memilih makanan. Vampir tingkat tinggi boleh makan makanan normal, tapi butuh waktu lama mengubahnya jadi energi sihir. Leo lalu mengeluarkan koin emas kuno untuk membayar makan yang akan dipesan. Dan katanya, sekeping koin emas itu bisa membeli seisi restoran tersebut. Hanya saja, koin emas itu tak bisa dipakai karena semua pembayaran di kota itu menggunakan kredit. Yang padahal, Leo sudah membawa 2000 keping emas dari zamannya dulu. Bahkan, koin perak yang terbuat dari sihir jauh lebih berharga dibandingkan emas. Namun tiba-tiba, ada seorang wanita berambut biru yang sedang cekcok dengan 2 pria. Keributan itu terdengar oleh Celia dan Leo yang melihatnya dengan jelas. Entah apa masalahnya, wanita ini pun menghajar 2 pria tersebut. Ternyata, wanita itu adalah murid akademi sekaligus temannya Celia yang bernama Sakuya. Sakuya adalah garda terdepan di peleton Celia yang terkena skors karena nilainya jelek. Setelah diskors, dia pergi ke kasino dan 2 pria tadi adalah penjaga kasino yang menagih hutang. Celia kemudian menraktir keduanya dan mereka pun makan bersama. Leo pun menanyakan seragam Sakuya yang berbeda dengan seragam murid lain. Rupanya, baju itu adalah baju tradisional kampung halaman Sakuya, yaitu Ouran. Seluruh klan di desanya telah dibunuh oleh Void dan kini dia ingin balas dendam. Hanya saja, Sakuya memiliki banyak hutang karena kecanduan bermain judi. Setelah selesai makan, Leo mengikuti ujian khusus untuk memastikan tipe Excalibur. Pemeriksaan itu pun diawasi oleh seorang pengawas yang bernama Disgrace Alt. Leo lalu mengeluarkan tongkat sihir ke-8 yang diberi nama tongkat segel dosa. Leo mengaku kalau tongkat itu adalah senjata Excalibur tipe pendukung. Dengan mudahnya, si pengawas pun langsung percaya dengan apa yang dikatakan Leo. Yang dimana, Leo harus melawan simulator Void yang terbuat dari besi. Yang ketika pengawas sedang mencatat informasi, Leo menghancurkan semua simulasi tersebut dengan sangat mudah. Kejadian itu pun menarik perhatian siswa lain yang membuat mereka jadi berkumpul. Kitare, Fuzai no Majou yo! Mazui, chikara wa osaeta tsumori datta ga. Namun tiba-tiba, Musel datang dan mengajukan diri untuk melawan Leo.
Muzel adalah pengguna Excalibur tingkat 1, sehingga dia berhak melakukannya. Melihat wajahnya saja membuat Celia sangat kesal, karena si Muzel selalu saja mengganggu. Dan liciknya, Muzel malah main keroyokan dengan dibantu oleh 4 wanitanya. Sebagai walinya Leo, Celia pun akan ikut bertarung melawan mereka berlima. Yang dimana, Muzel menggunakan Excalibur Dominion untuk mengendalikan keempat wanita tersebut. Jika Celia kalah, Celia harus bergabung dengan peleton Muzel dan menjadi budaknya. Namun, jika Muzel kalah, Muzel tidak boleh mengganggu Celia lagi. Setelah keduanya sepakat, mereka pun bersiap untuk melakukan pertarungan. Celia pun harus meminjam senjata latihan karena Celia tak memiliki Excalibur. Senjata yang dipilihnya adalah pedang yang menjadi simbol Excalibur keluarganya. Pemenangnya akan ditentukan jika ada yang pingsan dan mengaku kalah. Yang ketika dimulai, Celia pun langsung menyerang dengan penuh emosi. Dan ketika Celia akan mengakhirinya, Celia malah terkena Excalibur milik Muzel. Muzel menggunakan kekuatan dominasi absolut yang membuat Celia tak bisa gerak. Celia hanya bisa diam mematung dan tak bisa lepas dari kekuatan Excalibur tersebut. Leo pun menyadari kalau Celia masih kurang kuat meskipun sudah ada peningkatan. Dan sekarang, Muzel akan berfokus pada Leo karena hanya Leo yang tersisa sendiri. Namun tiba-tiba, Excalibur Celia bangkit karena keinginan kuat untuk melindungi Leo. Sampai akhirnya, Celia pun berhasil mengalahkan Muzel menggunakan Excaliburnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka pun merayakan kebangkitan Excalibur Celia dan bergabungnya Leo di peleton 18. Kebanyakan anggotanya adalah cewek yang membuat Leo jadi full senyum. Celia belum memberi nama Excaliburnya karena belum tahu kekuatan maksimalnya. Yang mengejutkan, para cewek menawari Leo untuk tidur sekamar dengan mereka. Namun, Leo memilih sekamar dengan Celia untuk menjaga rahasia mereka berdua. Sementara itu, para penyelam menemukan sesuatu yang hidup di dasar laut. Number 03 より報告。